Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran farmakognose dasar untuk tingkat sekolah menengah kejuruan. Hari ini kita akan membahas tentang bab pengolahan simplisia. Nah, bagaimana cara pengolahan simplisia yang baik? Nanti kita akan jelaskan secara rinci ya. Di Indonesia, banyak berbagai macam tumbuhan obat yang telah diteliti oleh para ahli yang mana sampai sekarang tercantum pada buku-buku maupun artikel obat tradisional. Tumbuhan obat atau yang biasa dikenal dengan obat herbal adalah sediaan obat baik berupa obat tradisional, fitofarmaka, dan farmaseutik. Dapat juga berupa simplisia atau bahan yang segar atau yang dikeringkan atau biasa disebut dengan ekstrak. Kelompok senyawa atau senyawa murni berasal dari alam. Yang dimaksud dengan obat alami adalah obat asal tanaman yang berasal dari alam. Simplisia adalah bahan alamiah yang dapat digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain, simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Jadi itu adalah pengertian dari simplisia. Jadi dia adalah bahan alami yang dapat digunakan sebagai obat, tapi belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, simplisia hanya merupakan bahan yang sudah dikeringkan saja. Simplisia yang bermutu baik dan berkualitas tentunya dibuat dengan menggunakan cara pembuatan yang baik dan benar pula. Sering pembuatan simplisia yang kurang baik malah akan menjadikan mutu simplisia menjadi tidak baik dan tidak tahan lama, sehingga proses pembuatan simplisia yang tidak sebentar terasa percuma apabila mutu yang dihasilkannya menjadi kurang baik. Apalagi simplisia yang dihasilkan dari tanaman ini memiliki kemampuan untuk mencegah bahkan mengobati penyakit. Apabila pembuatannya tidak memenuhi standar yang baik, maka efek terapi yang dihasilkan dari tanaman tersebut tidak akan terasa oleh pengkonsumsi. Jadi pembuatan simplisia itu memang harus sesuai, harus benar dan baik agar dapat menghasilkan kualitas yang sangat baik, sehingga dia dapat digunakan sebagai obat dan mempunyai efek farmakologi yang diinginkan. Berikut ini adalah tahapan dalam pembuatan simplisia yang baik dan benar. Yang pertama, ada pengumpulan bahan baku. Yang kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengemasan dan juga penyimpanan. Pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama. Kenapa seperti itu? Karena dimaksudkan agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Yang kedua, tahapannya adalah sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan, atau dengan kata lain dipisahkan ya. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Jadi kita dalam proses ini kita memilah mana simplisia yang akan kita pakai, mana bahan-bahan yang tidak akan kita pakai gitu. Jadi seperti tanah, pasir, batu itu kan tidak akan dipakai, kemudian jadi bahan-bahan simplisia saja yang akan kita pakai. Intinya memilih menyeleksi saja. Yang ketiga ada pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia bisa selalu baru. Tujuannya adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Keuntungan memperpanjang umur simpan, itu keuntungan dari pencucian. Kerugiannya adalah mempercepat pembusukan. Oleh sebab itu setelah pencucian harus segera dikeringkan. Kenapa bisa
terjadi pembusukan karena adanya kandungan air yang menjadi lebih banyak pada bahan tersebut ketika melakukan pencucian. Jadi setelah melakukan pencucian harus segera langsung dikeringkan. Yang keempat, perajangan atau dengan kata lain di pemotongan ya, jadi diperkecil si ukurannya. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk mempermudah pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat juga penguapan airnya, sehingga dapat mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, bahan simplisia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan sejenis lainnya dihindari perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya kadar minyak atsiri. Jadi intinya semakin ukurannya kecil, dia akan lebih cepat dikeringkan, proses waktunya tidak akan terlalu lama. Tetapi contoh seperti temulawak, temu giring, jahe, dan kencur, itu pemotongannya tidak boleh terlalu tipis agar kadar minyak atsiri yang ada di dalamnya tidak berkurang. Nah, kita menggunakan alat itu bisa menggunakan pisau atau alat perajang manual atau elektrik atau alat penyerut. Kemudian mata pisaunya hindari logam yang mudah berkarat. Ini ada gambar perajangan secara manual, dia menggunakan pisau, kemudian ada perajangan dengan menggunakan mesin. Nah, kalau memang sudah dirajang atau dipotong-potong atau diperkecil ukurannya, maka si bahan ini akan siap untuk dikeringkan. Tahap selanjutnya atau tahap yang kelima adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik, akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Jadi tujuan pengeringan ini adalah mengurangi kadar air dan membuat simplisia tersebut menjadi lebih tahan lama dan tidak mengurangi mutu dari khasiat dari simplisia tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah yang pertama suhu pengeringannya berapa, kemudian kelembaban udara, aliran udara, kemudian waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan terjadinya phase hardening, yakni bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah. Hal ini dapat disebabkan oleh irisan bahan simplisia yang terlalu tebal, suhu pengeringan terlalu tinggi, atau oleh suatu keadaan lain yang menyebabkan penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air dari dalam ke permukaan tersebut, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan menghambat pengeringan selanjutnya. Phase hardening dapat mengakibatkan kerusakan atau kebusukan di dalam bahan yang akan dikeringkan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada cara modern, menggunakan oven dengan suhu yang digunakan rentang suhunya antara 40-50 derajat Celcius. Kemudian dengan cara tradisional menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung atau dijemur dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. Catatannya, pada pengeringan bahan simplisia tidak dianjurkan menggunakan alat dari plastik. Jadi untuk alasnya sebenarnya dihindari menggunakan alat dari plastik. Kemudian ada sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir dari pembuatan simplisia. Tujuan sortasi ini adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal atau sortasi basah, sortasi di sini dapat dilakukan dengan atau secara mekanik.
Pada simplisia bentuk rimpang, sering jumlah akar yang melekat pada rimpang terlampau besar dan harus dibuang. Demikian pula adanya partikel-partikel pasir, besi, dan benda-benda tanah lain yang tertinggal yang harus dibuang sebelum simplisia tersebut akan dibungkus atau disimpan. Proses terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan berfungsi untuk menjaga agar simplisia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak dalam proses pengemasan yaitu yang pertama ada cahaya, penyerapan air atau kadar air yang tinggi, serangga dan binatang pengerat, kemudian ada kapang atau jamur. Syarat untuk bahan pengemas mampu melindungi simplisia dari kerusakan mekanis, bersifat inert atau netral, tidak bereaksi dengan simplisia yang dapat menyebabkan perubahan isi, rasa, bau, dan kadar air simplisia. Mampu mencegah kerusakan fisiologis, misal karena pengaruh sinar dan kelembaban. Contoh untuk pengemasan yang pertama ada plastik, bisa kertas, bisa kayu, bisa rami, bisa porselen. Penyimpanan. Tadi setelah pengemasan, terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan ini berfungsi untuk menjaga agar simplisia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Faktornya yang pertama adalah yang dapat merusaknya. Yang pertama ada cahaya, penyerapan air atau kadar yang tinggi, serangga dan binatang pengerat. Serangga dapat menimbulkan kerusakan atau pengotoran dalam bentuk larva, imago, dan sisa-sisa metamorfosisnya. Bila ada kapang atau jamur, bila kadar air masih tinggi, maka akan mudah ditumbuhi oleh jamur atau menghasilkan aflatoksin yang berbahaya. Syarat penyimpanan yang pertama adalah ventilasi udara cukup baik, sirkulasi udara juga lancar, tingkat kelembaban yang rendah, tidak ada kebocoran, sinar matahari tidak masuk secara langsung sehingga tidak memicu penguapan dan kerusakan senyawa aktif yang terdapat di dalam simplisia. Dapat mencegah masuknya serangga atau tikus. Itu syarat dari penyimpanan ya. Ya, alhamdulillah materi tentang tahapan-tahapan atau cara pengolahan simplisia telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.